Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies dan Gus Muhaimin. Salah satu karya monumental terkait dengan politik Islam itu ditulis oleh Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sultaniyah. Beliau menyebut al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatiddin wa siyasatid dunya. Politik atau kepemimpinan adalah sesuatu yang diadakan untuk meneruskan misi kenabian. Dan misi kenabian itu yang pertama khirasatuddin, yang kedua siyasatud dunya. Saya ikuti apa yang disampaikan tadi dan saya baca, saya lihat di YouTube dan di beberapa pemberitaan. Dari visi dan misi Mas Anies dan Gus Muhaimin ini belum tersebutkan khirasatuddinnya yang dipaparkan semuanya dalam konteks siyasatud dunianya. Ketika ini terjadi, maknanya ada sesuatu yang sangat urgen yang diabaikan. Mohon maaf. Karena itu saya ajak semuanya, termasuk Mas Anies dan Gus Muhaimin, untuk menirukan yang saya ucapkan bersama-sama kita semua. Indonesia beragama, berkeadilan, cerdas, sejahtera untuk semua. Silakan ditanggapi. Monggo silakan. Langsung aja Mas Muhaimin. Ini sekedar informasi untuk Mas Anies dan Gus Muhaimin. Acara ini disiarkan langsung oleh televisi Muhammadiyah. Jadi yang mengikuti acara ini tidak hanya yang hadir di auditorium, tapi juga pemirsa televisi Muhammadiyah dan juga berbagai media nasional yang juga merilai acara ini, sehingga ini live streaming di banyak media, sehingga audiennya sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti lewat televisi Muhammadiyah dan media yang lainnya. Karena itu monggo silahkan dari Pak Saat tadi ditanggapi, Caimin atau Mas Anies, monggo. Yang jelas orasinya beliau seperti intinya saya mengusulkan perubahan visi dengan menambahkan beragama, lalu ada cerdas tadi itu. Makasih. Berdiri nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pak Kiai Saat dan seluruh panelis yang saya muliakan, tentu dari seluruh visi dan misi yang kami susun, pijakan utamanya adalah khirasuddin, menjaga agama, dimulai dari maqasidus syariah, yaitu tujuan melaksanakan dan mewujudkan terlaksananya ajaran-ajaran agama. Misalnya prinsip pokok, misalnya hifdzuddin, menjaga agama dan keyakinan. Seperti halnya begitu kita istiqomah dan konsisten melaksanakan Pancasila dan seluruh konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar 1945 yang berporos pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka otomatis dengan sendirinya
Pemerintah yang konsisten melaksanakan konstitusi dan fondasi negara adalah pemerintah yang memberikan keleluasaan sekaligus ruang seluas-luasnya bagi agama untuk tumbuh dan berkembang dan mengekspresikan keagamaannya dengan sangat terbuka dan bebas. Hifdzuddin termasuk di dalamnya adalah menjaga keyakinan, keimanan yang negara juga harus ikut memeliharanya dengan amat sangat sungguh-sungguh. Apalagi negeri ini dibangun, dikuatkan dan dibesarkan hingga bertahan hari ini karena agama. Tanpa agama maka negeri ini tidak akan bisa sekuat hari ini. Terutama umat Islam dengan jumlah pemeluk terbesar dan terkuat di seluruh dunia ini adalah pengokoh dan fondasi dari persatuan sekaligus penentu kemajuan bangsa Indonesia. Kalau umat Islam maju, maka bangsa Indonesia pasti maju. Yang kedua, hifdzul mal, hifdzul nafas, hifdzul nasl adalah bagaimana kita menjaga seluruh sumber daya alam, kekayaan kita semua. Itu juga perintah agama. Hifdzul akal, lembaga pendidikan, seluruh aturan dan seluruh kebijakan negara yang menjaga kualitas manusia dan kemanusiaan kita. Apalagi dari seluruh kewajiban negara yang paling pokok adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situlah termasuk perintah agama yang pokok. Dengan spirit keagamaan seluruh maqasidus syariah itu, otomatis kami berdua di dalam visi dan misi, terutama secara eksplisit maupun implisit, semuanya kita niatkan dalam konteks ibadah untuk mengembangkan warisan agama Islam yang kuat dan kokoh di bumi Nusantara kita tercinta. Yang kedua, bahwa sebenarnya pemerintah atau negara ini tidak akan mampu menjaga dan mengatasi persoalan yang dihadapi bangsanya. Apalagi hari ini, waktu tinggal 3 menit. Hari ini masalah pokoknya sangat nyata di depan mata kita. Problem baru muncul di tengah masyarakat. Hari ini selain penyakit mah, flu, sakit kepala, ada yang namanya gangguan mental merata di seluruh bangsa kita. Ini akibat tekanan ekonomi, suasana sosial, budaya yang terus mengalami perubahan cepat tanpa diantisipasi dengan baik. Maka satu-satunya yang bisa mengatasi selain kemampuan negara untuk menjaga agar warganya betul-betul terhindar dari seluruh masalah-masalah gangguan mental, apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi adalah semua upaya negara di dalam mengatasi tidak munculnya gangguan mental kepada masyarakat. Nah, agama harus ditumbuh kembangkan agar seluruh problem gangguan mental yang menjadi penyakit baru bangsa ini bisa diatasi dengan secepat-cepatnya oleh tokoh-tokoh agama, pimpinan agama, ulama, kiai, dan seluruh gerakan agama di tanah air kita. Dengan visi itu saya yakin dan optimis, insya Allah apa yang disebut Izzul Islam wal Muslimin baldatun thayyibatun warabun ghafur bukan sekedar slogan, tetapi betul-betul agama menjadi berperan secara langsung, secara transformatif maupun pembentukan mental dan karakter bangsa. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Imin. Mas Anies mau menambahkan? Cukup? Baik, jadi dari tanggapan Cak Imin menunjukkan bahwa Cak Imin ini memang betul-betul santri. Kesantriannya tidak diragukan, insya Allah. Terima kasih. Berikutnya Prof. Sofyan Hanif, monggo. Sama waktunya juga 10 menit pertanyaan dan juga tanggapan. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies dan Gus Iming yang saya hormati, saya sudah membaca visi misi calon presiden Mas Anies dan Pak Imin, dan mungkin sudah 3/4 khatam gitu ya, sudah khatam ya, terutama di bidang pendidikan. Oleh karena itu saya yang pertama saya sampaikan apresiasi yang tinggi
ya, karena saya banyak menemukan kata-kata keadilan termasuk di bidang pendidikan, kesejahteraan termasuk kesejahteraan guru gitu ya. Nah, tapi saya berpikir begini, memang salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengetahui bagaimana perkembangan bangsa kita itu dari ukuran tadi yang sudah disampaikan, Human Development Index tadi ya, HDI. Meskipun ketika kita bicara ada 3 indikator, bicara pendidikan tidak mungkin itu meninggalkan ekonomi dan kesehatan, pasti itu menjadi bagian yang integral. Kalau kita melihat HDI untuk ukuran pendidikan, ternyata tahun ini long term education kita itu masih 8,69 tahun. Artinya penduduk kita itu rata-rata berpendidikan SMP kelas 2. Ya, kelas 2, belum sampai lulus SMP. Nah, kemudian di sisi lain visi bangsa kita harapannya harapan lama pendidikan itu 13,10 tahun, artinya sudah kuliah D1. Jadi tampaknya ini ada kesenjangan yang cukup tinggi antara kenyataan dengan harapan. Maka tentu sementara kalau kita melihat APK ya, untuk perguruan tinggi itu hanya sekitar 31% ya. Kalau yang SD, SLTP, SLTA mungkin sudah ada yang sudah di atas 100% mungkin ya. Tapi untuk perguruan tinggi kan masih sekitar 31%. Nah, ini yang pertama adalah bagaimana Mas Anies untuk mengantisipasi kondisi semacam ini yang antara realitas dengan harapan itu masih terlalu tinggi. Kemudian yang kedua saya bicara khusus terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan P3K ya, guru P3K atau mungkin juga pegawai yang lain. Kalau kita bicara bangsa kita kalau mau maju, tentu faktor yang paling utama adalah SDM. Kalau kita bicara SDM, tentu pilarnya adalah pendidikan ya. Sementara sekarang ini kita lihat dengan kebijakan-kebijakan yang baru P3K itu yang punya korban paling banyak itu mungkin Muhammadiyah dan NU ini, karena sekolahnya paling banyak ya. Tadi disampaikan Muhammadiyah lebih dari 2.000 sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi aja Muhammadiyah punya 170, pemerintah itu ya sekitar 117 yang negeri-negeri itu ya, apalagi di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Nah, dengan P3K itu banyak guru Muhammadiyah dan mungkin juga teman-teman di sekolah madrasah NU juga diambil. Padahal yang diambil itu adalah guru-guru yang di Muhammadiyah menjadi guru yang teladan, guru yang baik, guru yang potensial. Ini kan mestinya negara hadir untuk membantu sekolah-sekolah swasta yang secara kumulatif itu menjadi kekuatan besar bangsa kita, terutama untuk memajukan negara ini. Maka kemudian bagaimana ini tanggapan Mas Anies? Dan kemudian ada titipan lagi ini satu, pendidikan tinggi Mas Anies. Pendidikan tinggi itu ada kebijakan PTNBH. Saya rasa Mas Anies mantan rektor ini tahu persis bagaimana susahnya mengelola perguruan tinggi swasta yang semua harus mandiri ya. Nah, ini dengan PTNBH itu pemerintah memberikan kebijakan kepada perguruan tinggi untuk melakukan mahasiswa secara mandiri. Dan tentu semua PTS termasuk yang juga akan semakin sulit. Maka bagaimana ini tanggapan Mas Anies? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mas Anies. Ini
ke dalam sistem sekolah. Intensifkan paket B, paket C, dan berikan insentif untuk itu. Insentifnya apa? Bagi pengelola untuk diberikan bantuan dari pemerintah. Ini kelompok-kelompok belajar di mana-mana itu bisa dengan mudah menyelenggarakan paket B, paket C, supaya mereka yang sudah keluar dari sistem sekolah itu bisa dikembalikan. Waktu itu saya sempat minta Bu Susi kan waktu itu belum sekolah, belum selesai SMA, untuk menyelesaikan paket C. Beliau nggak mau, Pak Profesor. Kenapa nggak mau? Buat apa? Saya nggak butuh itu semua. Saya bilang, Bu, saya ini sedang mendorong orang-orang untuk masuk paket C, tapi tidak punya role modelnya. Tidak punya role modelnya yang orang hebat tapi paket C. Nah, kalau Bu Susi mau paket C, nanti kami bisa kemana-mana promosi. Lihat, yang paket C, contohnya kayak Bu Susi aja mau paket C, akhirnya beliau mau mengerjakan dan lulus paket C. Dan kemudian dia sekarang punya ijazah SMA. Nah, kami ingin yang terputus itu diselamatkan, itu satu. Kemudian yang kedua, tentang perguruan tinggi. Dalam pandangan kami, yang penting mereka ini memiliki satu akhlak yang baik, itu karakter. Yang kedua, kompetensi yang baik. Yang ketiga, mereka memiliki skill yang baik, sehingga mereka bisa masuk ke dalam lapangan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan mandiri, sambil pada suatu saat nanti bisa menyelesaikan perguruan tinggi. Tapi jangan semuanya dikejar harus masuk ke perguruan tinggi, itu satu. Yang kedua, terkait guru P3K. Tapi ini Tuhan terima cerita, kalau udah jadi guru P3K itu nanti ditarik ke pemerintah. Begini, nomor satu, kesetaraan tadi. Ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB ke atas tanah mereka. Nol. Harus nol. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu nol PBB-nya. Yang kedua, semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Itulah yang saya maksud dengan diskriminasi. Kenapa? Kalau mereka menjadi guru di swasta, seakan-akan ini biar bukan Indonesia, harus dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak, dia bisa di swasta dan negara tetap bisa menghargai mereka. Karena yang udah investasinya swasta, yang sudah mendidik, yang sudah menjadikan mereka dokter, tahu-tahu dipindah oleh negara. Justrunya harus dibalik, negara harus investasi kepada dosen dan guru swasta supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi diubah tuh cara pandangnya. Lalu banyak sekali perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah. Dan tanah itu selalu komponen termahal. Betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta, biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Kenapa? Loh, apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri. Kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Tapi kalau dipakai oleh swasta nggak mungkin hilang. Jadi bayangkan